Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pekerjaan terbaik kita. Diberangkatkan terang firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Amsal 11 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbuat baik kepada semua orang adalah tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Berbuat baik kita wujudkan dalam berbagai cara, yaitu yang pertama, memberi perhatian, memberikan atensi kepada orang-orang sekitar kita. Yang kedua, memberi penghargaan, apresiasi kepada saudara-saudara orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, memberi bantuan material dan moral. Yang kita wujudkan itu menolong dia di dalam kesusahannya. Tetapi banyak orang yang berpikir berbuat baik itu, melakukan kemurahan hati itu dengan perhitungan kemampuan pribadinya. Ada orang merasa saya belum mampu. Yang kedua, tentang waktu, saatnya belum sekarang. Yang ketiga, kepada siapa dia harus memberikan. Dia harus berhitung-hitung apakah pantas itu dibantu. Kemudian, apa untung dan ruginya saya menolong orang lain. Karena perhitungan di atas, perbuatan baik itu sering tertunda. Karena merasa belum mampu, karena merasa dan memilih-milih siapa yang pantas dibantu. Lebih daripada itu, karena menghitung apa keuntungannya tadi. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, hari ini firman Tuhan mengajar kita bahwa orang yang bermurah hati, yang berbuat baik, sesungguhnya akan menguntungkan dirinya sendiri. Karena orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca tadi. Karena itu mari kita lakukan segala kemurahan hati dan kebaikan. Jangan pernah kita kejam dan berbuat jahat kepada sesama, karena itu menyiksa badan kita sendiri. Bagaimana dan kapan kita berbuat baik? Hari ini firman Tuhan mau mengajar kita yang pertama, berbuat baik. Jangan menunggu kita mampu dulu. Saudaraku yang terkasih, pemberian yang termahal, pemberian yang terbaik adalah memberi dari kekurangan. Itu yang dilakukan janda di Sarfat. Dari sisa hidupnya dia berikan kepada Nabi Tuhan. Dan itu juga persembahan seorang janda di Yerusalem. Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu lebih berharga daripada orang-orang kaya yang memberikan persembahan lebih besar nominalnya dari yang dipersembahkan janda tersebut. Saudaraku yang terkasih, kalau kita menunggu mampu dan cukup, kita tidak akan pernah melakukan belas kasihan. Karena sifat umum manusia tidak pernah merasa cukup. Tetapi lakukanlah dari kekurangan, kemurahan hatimu, maka itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, berbuat baik dengan rela dan sukacita. Kemurahan hati yang kita lakukan adalah didorong dari hati yang terdalam, bukan karena keterpaksaan, bukan juga karena kesedihan hati kita, tetapi harus diberikan dengan kerelaan, keikhlasan, dan sukacita. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. 2 Korintus 9 ayat 7. Yang ketiga, berbuat baik itu sekarang juga. Berbuat baik jangan menunggu waktu. Jangan kita mengatakan nanti dulu setelah dewasa. Tunggu dulu setelah tua. Tunggu dulu waktu yang tepat. Saudaraku yang terkasih, berbuat baik itu harus kita lakukan pada detik pertama dibutuhkan, sekarang juga. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 27 berkata demikian, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya.
padahal engkau mampu melakukannya. Maka jangan menahan-nahan kemurahan hati dan kebaikan. Sekali lagi, lakukan sekarang juga. Yang keempat, lakukanlah perbuatan baik itu dengan konsisten, dengan terus-menerus. Perbuatan baik yang kita lakukan harus continue, tidak temporary, tidak hanya sekedar supaya dilihat orang, tetapi sepanjang hidup kita sampai ajal menjemput kita, sampai kita meninggalkan dunia ini. Firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 9 berkata demikian, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Perbuatan baik itu tentunya harus juga melintasi batas suku, ras, dan agama, sehingga kita tidak membeda-bedakan orang di dalamnya. Yang kelima, perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan akan membalas dan memberkati kita. Firman Tuhan berkata demikian dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, mendiutangi Tuhan yang membalas perbuatannya itu. Maka jangan pernah berhitung untung rugi. Tuhan memperhitungkan semuanya. Lebih lanjut lagi firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 6 demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah melakukan kemurahan hati itu dengan rela dan sukacita kepada semua orang, dan Tuhan Yesus akan memberkati kita. Selamat hidup menaruh belas kasihan, selamat berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah itu mengajar kami menjadi manusia yang berbelas kasih dan senantiasa konsisten berbuat baik kepada keluarga, kaum kerabat, sesama, dan bahkan orang-orang yang tidak kami kenal. Untuk itu beri kami bekal hidup jasmani dan rohani, melakukan tugas hidup di dalam kehidupan kami satu hari ini. Berkati kami tiap pribadi, berkati keluarga kami, berkati persekutuan dan gereja kami, berkati juga negara kami Tuhan, agar kami semua dalam lindungan. Ampuni dosa kami, agar kami layak menerima berkat. Inilah doa kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat mencari orang yang bermurah hati. Tuhan Yesus memberkati.